Assalamualaikum, berjumpa lagi di YouTube channel Susilawati78. Di video kali ini saya ingin berbagi dua resep makanan legendaris dari berbahan singkong, apalagi sekarang lagi musim hujan. Makanan dua ini cocok banget untuk cemilan di rumah maupun dijadikan sebagai ide jualan, karena memang yang rasanya yang enak, dijamin deh siapa aja pasti suka. Nah, mau tahu cara saya membuatnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja yuk kita ke videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Pertama, kita bisa siapkan 1400 gram singkong utuh. Kemudian kupas kulitnya dan cuci bersih. Nah, ini singkongnya sudah dikupas kulitnya dan sudah dicuci bersih. Jadi total setelah dikupas kulitnya menjadi 1000 gram ya bun. Kemudian singkongnya ini kita parut. Hasilnya seperti ini setelah diparut. Kemudian kita peras airnya, tapi jangan sampai terlalu habis ya bun. Pindahkan di dalam wadah lain. Kemudian masukkan 125 gram kelapa parut atau setara dengan setengah butir kelapa ukuran kecil. Untuk kelapanya ini saya menggunakannya yang nggak terlalu tua dan juga nggak terlalu muda ya bun. 1,5 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai dia tercampur rata. Oh iya bun, di sini saya tambahkan setengah bungkus vanili bubuk, tapi ini opsional. Aduk-aduk lagi. Setelah semuanya sudah dirasa tercampur rata, ini kita sisihkan sebentar. Selanjutnya, siapkan 200-250 gram gula merah. Di sini saya menggunakan gula aren. Kemudian gula arennya ini dirajang halus-halus. Ambil adonannya sebanyak 75 gram atau untuk besar kecilnya disesuaikan dengan selera. Kemudian kita pipihkan. Kasih gula merahnya. Kita tutup rapat. Kemudian kita pipihkan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini ya bun. Untuk bentuknya sendiri bebas, boleh lonjong seperti combro juga boleh. Tapi kalau di sini mau saya buat gepeng atau oval seperti ini. Kita pindahkan dulu di wadah yang sudah dilapisi dengan plastik dan diolesi tipis-tipis dengan minyak sayur. Saya contohkan sekali lagi, ambil adonan beratnya kurang lebih sebanyak 75 gram atau untuk besar kecilnya disesuaikan dengan selera. Kemudian kita pipihkan. Beri secukupnya gula merah atau gula aren. Kemudian kita tutup rapat. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita pipihkan. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya bun. Sisihkan. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Oke bun, ini sudah selesai diberi isian gula merahnya. Langsung saja yuk kita goreng. Selanjutnya panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan adonan misronya. Setelah semuanya masuk, ini jangan langsung kita bolak-balik dulu ya bun. Kita tunggu sampai dia agak kering dulu. Nah, ini permukaannya sudah terlihat kering, sudah bisa kita balik.
Nah, kalau warnanya sudah kuning keemasan seperti ini, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Nah, hasilnya seperti ini. Tuh, cakep banget ya, Bun. Ini kita tiriskan dulu. Lanjut, kita goreng sisanya. Untuk caranya sama seperti yang pertama ya, Bun, dan lakukan sampai semuanya selesai. Dan untuk hasilnya seperti ini. Untuk rasanya jangan diragukan lagi ya, Bun. Walaupun hanya dari singkong, tapi ini enak. Tekstur luarnya renyah, dipadukan dengan isian gula arennya yang manis. Ini sih dijamin anak-anak sampai dewasa pasti suka. Kalau untuk dijual, bisa kita kemas dengan plastik OPP seperti ini. Untuk ukurannya, ini 10x10. Dan untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan daerahnya masing-masing ya, Bun. Terima kasih sudah menonton. Sekarang lanjut yuk kita ke resep yang kedua. Di sini saya sudah menyiapkan 3 keping oncom atau setara dengan 250 gram, dan oncomnya ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya oncomnya ini kita hancurkan. Di sini saya cukup diremas-remas saja dengan tangan atau bisa juga menggunakan chopper. Nah, ini sudah cukup, jadi kira-kira seperti ini ya, Bun. Dan ini kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan yang akan dihaluskan. Ada 5 buah cabai merah keriting, 10 buah cabai rawit merah. Untuk tingkat pedasnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, Bun. 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan sedikit minyak agar mempermudah saat di blender. Ini mau saya blender dulu. Nah, ini sudah selesai di blender. Selanjutnya kita siapkan wok pan. Beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Dan ini kita tumis sampai bumbunya matang. Setelah cabenya matang dan sudah tidak bau langu lagi, masukkan oncomnya, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam, 1/4 sendok teh penyedap rasa, ini opsional, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh merica bubuk, 4 batang daun bawang yang sudah dirajang halus, dan 1 batang daun seledri yang sudah dirajang halus. Aduk-aduk, dan ini kita masak dengan menggunakan api sedang ke kecil aja ya, Bun. Oke, ini isian oncomnya sudah matang. Di tahap ini kita bisa tes rasa ya, Bun. Bila dirasa ada yang kurang, boleh ditambahkan. Matikan kompornya, angkat, pindahkan di wadah, dan ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat bahan kulitnya. Siapkan 1 kilo singkong yang sudah dikupas kulitnya, dicuci bersih dan sudah diparut seperti ini. Kemudian kita buang airnya, tapi jangan sampai terlalu habis ya, Bun. Kita pindahkan lagi di wadah. Kemudian masukkan 120 gram kelapa parut yang sedang. Jadi ini saya menggunakannya yang nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda juga ya, Bun. 50 gram tepung tapioka, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam, 3 siung bawang putih yang sudah digiling halus, 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan 4 batang daun bawang yang sudah dirajang halus. Kemudian ini kita oleni sampai dia tercampur rata.
setelah adonannya sudah tercampur rata, kemudian kita ambil sedikit adonannya. Ini kira-kira sekitar 45 gram atau besar kecilnya disesuaikan dengan selera. Kemudian kita pipihkan. Beri isian oncomnya. Kemudian kita tutup rapat. Dan kita membentuk lonjong atau oval. Nah, kira-kira seperti ini ya Bun. Kemudian kita sisihkan di wadah yang sudah kita baluri dengan minyak biar nggak lengket. Kita buat lagi, ambil adonannya sebanyak 45 gram atau besar kecilnya disesuaikan dengan selera. Kemudian kita pipihkan. Beri isian oncomnya. Kemudian kita tutup rapat. Dan kita membentuk oval atau lonjong. Sisihkan. Nah, kira-kira seperti ini ya Bun, dan lakukan sampai semuanya selesai. Oke Bun, ini semuanya sudah selesai. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 24 buah. Sekarang langsung saja yuk kita goreng. Panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan adonan combronya. Ini jangan kita bolak-balik dulu ya Bun. Kita tunggu sampai dia agak kering. Untuk apinya, gunakan api sedang ke kecil. Nah, kalau dia sudah kering seperti ini bisa kita bolak-balik ya Bun, biar matangnya merata. Nah, ini sudah matang, tandanya dia sudah kecoklatan seperti ini. Langsung saja kita angkat. Lanjut goreng sisanya. Untuk caranya sama seperti yang pertama ya Bun, dan lakukan sampai semuanya selesai. Dan untuk hasilnya seperti ini. Langsung saja yuk kita coba. Untuk hasil kulit luarnya seperti ini. Tuh, jadi matangnya cantik ya Bun, gak ada yang gosong. Kita coba belah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menggoda selera banget ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Seriusan Bun, ini combronya beneran enak banget. Kulit luarnya itu garing, gurih, dipadukan dengan isian oncomnya yang juga enak, gurih, dan pedas. Ini sih wajib dicoba ya Bun. Insya Allah resepnya tidak mengecewakan. Selain untuk cemilan di rumah, ini cocok juga loh Bun untuk ide jualan. Dan kalau untuk isian snack box, bisa kita kemas dengan plastik OPP. Untuk ukurannya ini 7x15. Dan untuk mempercantik penampilan, bisa kita beri label stiker seperti ini. Nah, kalau di tempat saya, ini bisa dijual dengan harga 2.000 sampai 3.000 ya Bun. Tapi untuk harganya bisa disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Karena biasanya setiap daerah untuk harga bahan bakunya bisa berbeda-beda. Oke Bun, sekian dulu video kita hari ini ya. Semoga resepnya bermanfaat. Bila suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.